Halo semuanya, jadi pada hari ini kita akan melakukan observasi terkait kondisi lingkungan dari Pantai Skip dan juga Pantai Penimbangan. Untuk yang pertama yang terlebih dahulu kita observasi tentang Pantai Skip, dan kita akan mencari beberapa orang yang untuk diwawancarai. Nah, ini merupakan narasumber pertama kita, yaitu dengan Bu Nyoman, yakni sebagai narasumber pertama dalam wawancara terkait kondisi lingkungan di Pantai Skip. Jadi, berdasarkan data yang kami dapat bahwa ternyata memang kondisi Pantai Skip saat ini sangat memprihatinkan, di mana dibuktikan dari berbagai kondisi, mulai dari parit yang tersumbat, genangan air, dan juga sampah yang berserakan. Menurut Bu Nyoman sendiri bahwa memang Pantai Skip saat ini sangat membutuhkan bantuan, yaitu pembersihan dari kepala daerah ataupun pemerintah setempat. Menurut Bu Nyoman sendiri, bahwa saat ini di Pantai Skip sudah disediakan pemerintah terkait TPA atau tempat pembuangan akhir untuk pembuangan sampah-sampah. Namun, masyarakat belum bisa mengelola dengan baik, dibuktikan dari TPA yang terbengkalai dan juga pemerintah juga tidak mempedulikan lagi terkait TPA tersebut sehingga terjadi pembludakan sampah terjadi di Pantai Skip dan menyebabkan aroma yang sangat menyengat dan menimbulkan bau. Oleh sebab itulah terjadi polusi udara di Pantai Skip sehingga Bu Nyoman sendiri juga kurang merasa nyaman di pantai tersebut. Narasumber kedua yaitu adalah yang kita temukan terkait Bu Sri, di mana Bu Sri sebagai warga lokal sana menjelaskan bahwasannya memang saat ini Pantai Skip sangat butuh perhatian yang lebih agar kondisinya bisa kembali pulih. Dikarenakan juga Pantai Skip sangat banyak bertebaran sampah-sampah ataupun TPA yang sudah tidak digunakan sehingga menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak baik dan bisa berpengaruh untuk kesehatan warga di sana. Selanjutnya, narasumber ketiga kita temui warga lokal di sana yaitu Pak Bagus, di mana Pak Bagus menjelaskan pendapatnya sama seperti Bu Nyoman dan juga Bu Sri, di mana memang kondisi saat ini sangat sungguh-sungguh memprihatinkan. Tetapi untuk lingkungan Bapak Bagus sendiri sudah cukup lumayan bersih karena Bapak Bagus sendiri cukup rutin untuk membersihkan lingkungannya sendiri. Berbeda dengan lingkungan yang berada di dekat Bu Nyoman dan juga Bu Sri yang sangat kumuh. Sama halnya dengan narasumber keempat dan juga narasumber kelima, bahwa mereka menjelaskan bahwasanya memang saat ini kondisi Pantai Skip sangat memprihatinkan dan kondisi lingkungan di sana juga lumayan buruk. Di mana hal ini terjadi karena ketidakpedulian masyarakat ataupun pemerintah terhadap lingkungan yang ada di sana. Dan menurut mereka, untuk kedepannya perlu ada perhatian lebih dari pemerintah setempat untuk menjaga kondisi lingkungan di Pantai Skip agar tercipta suasana lingkungan yang bersih dan juga sehat, terutama bagi anak-anak yang ada di sana. Selanjutnya kita masuk ke Pantai Penimbangan. Untuk narasumber pertama, kami menemukan Bapak Kadek, di mana Bapak Kadek merupakan pemilik warung yang berada di Pantai Penimbangan. Bapak Kadek menjelaskan bahwasannya Pantai Penimbangan saat ini sudah sangat cukup bersih, di mana Bapak Kadek menjelaskan hal ini terjadi gara-gara mereka setiap minggu rutin melakukan perawatan terhadap Pantai Penimbangan, di mana mereka melakukan gotong royong bersama untuk membersihkan pantai secara berkala mulai dari ujung timur hingga ujung barat. Bapak Kade juga menjelaskan bahwasanya di Pantai Penimbangan terdapat iuran untuk kebersihan pantai dan juga untuk pembuangan sampah serta memasukkan air sehingga Pantai Penimbangan lebih tertata rapi daripada Pantai Skip. Untuk narasumber kedua, kami bersama Bapak Putu, di mana Bapak Putu di sinilah sebagai pengunjung ataupun pembeli di warung Pantai Penimbangan. Di mana berdasarkan hasil yang kami dapat dari Bapak Putu menjelaskan, ternyata Pantai Penimbangan sangat estetik atau cukup indah untuk ditempati dan juga untuk dikunjungi. Oleh karena itulah, Bapak Putu sering berkunjung ke Pantai Penimbangan untuk sekedar membeli kopi ataupun makanan untuk menikmati view pantai di Pantai Penimbangan. Narasumber ketiga itu adalah Bu Komang, di mana Bu Komang ini merupakan juga penjual ataupun pemilik warung di Pantai Penimbangan. Bu Komang juga menjelaskan bahwa di Pantai Penimbangan sendiri dia memiliki privilege ataupun kekhasan yang dimana pengunjung selalu datang di tiap sore hari ataupun saat sunset, di mana warungnya sangat ramai di ketika sunset datang karena pengunjung biasanya datang ke warung sembari memesan makanan hingga sampai menikmati sunset. Menurut Bu Komang sendiri, bahwasanya Pantai Penimbangan saat ini sangat cukup baik untuk ditempati dan juga untuk tempat berjualan, sehingga jualan Bu Komang sendiri sangat laris ketika pantai sore hari.
Sama halnya dengan narasumber keempat dan narasumber kelima, di mana mereka merupakan pengunjung ataupun pemilik warung baru di Pantai Penimbangan karena mereka tertarik karena banyak pengunjung yang datang sore hari di Pantai Penimbangan sehingga mereka tertarik untuk membuka warung ataupun berjualan di Pantai Penimbangan. Menurut penjelasan dari mereka bahwasanya Pantai Penimbangan saat ini sangat terkenal dengan sunset dan juga keestetikanya sehingga mereka tertarik untuk melakukan jualan di sini dan juga di sini mereka mendapatkan akses air bersih dan fasilitas lain yang mendukung jualan mereka sehingga mereka terbilang cukup nyaman di Pantai Penimbangan untuk melanjutkan berjualan di sini. Dari keseluruhan tadi, tampak terlihat perbedaan antara Pantai Penimbangan dan juga Pantai Skip, di mana Pantai Skip lebih dikategorikan sebagai pantai yang kurang layak untuk dikunjungi atau dijadikan sebagai tempat wisata, sedangkan Pantai Penimbangan sudah layak dijadikan tempat wisata ataupun sebagai tempat berkunjungnya orang-orang untuk melakukan ataupun menikmati suasana yang ada di pantai tersebut. Terlihat dari beberapa foto di mana terkait perbandingan antara Pantai Penimbangan dan juga Skip, di mana Pantai Penimbangan tidak ada sampah sama sekali yang terlihat, sedangkan di Pantai Skip tadi bisa kita lihat bahwasanya banyak sekali sampah yang berserakan dan tidak ada TPA-nya. Sedangkan di Pantai Penimbangan sendiri, TPA-nya sudah ada dan juga sampahnya sudah dibersihin dan juga jalannya sudah tersusun rapi sehingga mudah untuk dikunjungi.